Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang bahasnya tentang hukum. Hukum. Wah, ini tipu nih saya nulis. Itu kurang ga hukum. Hukum atau cacing kait atau dulu dikenal dengan cacing tambang. Kenapa sekarang nggak disebut cacing tambang lagi? Karena dia sekarang udah era globalisasi, jadi dia berimigrasi kemana-mana. Jadi nggak cuma di pertambangan doang, bisa juga di dekat rumah atau di perkebunan. Oke, lanjut aja ya. Ini untuk apa sih ini? Itunya lah pokoknya, si itunya. Nah, jadi si cacing ini, kumpulan cacing-cacing, dia masuk kingdom Animalia, subkingdomnya itu Helmin. Dimana kalau untuk si hookworm atau cacing kait ini, dia masuk si filum Nematoda, Nematelmintes. Nah, terutama nematoda usus. Karena si nematoda usus ini dia berkembang biak si cacing dewasanya ini menetap di usus, terutama usus halus. Nah, untuk nematoda usus ini ada dua dibaginya, ada STH dan non STH. Dimana STH itu artinya soil transmitted helminth. Oke, untuk yang mau saya bahas si infeksi cacing kait ini dia termasuk dalam STH. Yaitu kita ciri-ciri nematoda dulu. Jadi secara umum nematoda memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama dia bentuknya bulat, memanjang seperti benang. Jadi nema itu benang. Jadi kanema tuh kakak benang. Oke, lanjut terus dia tidak bersegmen. Kalau yang bersegmen-segmen itu kayak apa ya? Kayak cacing berskara Alaska. Terus yang dia kutikulanya licin, terus kadang-kadang bergaris, dia mempunyai rongga badan, jenis kelaminnya terpisah antara ikhwan dan akhwat. Oke, langsung ke soil transmitted helminth. Dimana soil transmitted helminth ini berarti cacing yang membutuhkan tanah untuk berkembang menjadi fase selanjutnya untuk melanjutkan siklus hidupnya. Nah, jadi kalau dia nggak ketemu tanah, dia nggak infektif atau nggak menetas nih. Fase tidak infektif pada hookworm itu adalah telur. Telur yang terutama yang belum ketemu tanah. Nah, fase infektifnya dia adalah telur yang ketika temu tanah dia menetas menjadi larva. Terus terutama dia larva rhabditiform dulu, baru ke filariform, nanti bakal dia mencari inangnya, baru deh melanjutkan siklus hidupnya di dalam inang. Oke, untuk secara epidemiologinya, pertama dia ini masih merupakan masalah kesehatan di masyarakat. Ini masyarakat mana saya kurang tahu. Nah, terus prevalensinya dia tinggi nih, terutama pada dewasa muda yang suka di kebun, pertambangan, di semak-semak. Nah, spesies yang tersering adalah Necator americanus dan Ankylosoma duodenale. Nah, ini yang mau saya bahas ini sebenarnya ada 3. Ada Necator americanus, Ankylosoma duodenale, sama Strongyloides tercordalis. Nah, saya bahas 2 dulu nih. Ini ngapain ke bawah-bawah? Oke. Yang C, paling penting yang paling sering ditemukan pada iklim tropis dan lembab. Terus hygiene dan sanitasinya buruk. Terus tingkat pendidikan dan sosial ekonominya rendah, kepadatan penduduk yang tinggi, kebiasaan hidup yang kurang baik, misalkan jarang pakai alas kaki, jarang pakai sepatu kalau ke tempat tanah-tanah gitu. Nah, untuk klasifikasinya nih, saya mau bahas 2 dulu nih karena si Necator americanus sama Ankylosoma duodenale ya kayak saudara kembar, mirip, jadi nanti dia gejalanya mirip, morfologinya juga mirip-mirip gitu. Nah, ini untuk klasifikasinya dari kingdom sampai spesies bisa dibaca sendiri ya. Kayak dari animalia sampai spesiesnya itu. Ini Necator americanus, kenapa dia bisa ditemukan di Indonesia? Mungkin karena efek globalisasi dia di sini jadi warga negara asing. Oke, untuk morfologinya Ankylostoma, morfologi bang, turun. Dak. Yuk, ini kan. Yo, nge-lag di gua. Oke,
untuk morfologinya, Ankylostoma duodenale dia ukurannya lebih besar daripada Necator americanus. Terus Ankylostoma duodenale dia betina ukurannya 10 sampai 13, jantan 8 sampai 11. Itu lebarnya 0,5. Nah, kalau yang Ankylostoma duodenale dia bentuknya huruf C gitu, mirip-mirip huruf C. Terus yang Necator americanus dia bentuknya lebih huruf S. Entah huruf S kayak gimana. Terus ukuran betinanya dia 9 sampai 11, jantan 7 sampai 11, 9. Nah, terus untuk rongga mulut pada Ankylostoma duodenale dia mempunyai 2 pasang gigi, sementara kalau di Necator americanus dia punya sepasang benda kitin. Oh, apa nih maksudnya? Saya juga tidak tahu. Oke, alat kelamin pada jantan adalah tunggal. Jadi jantannya punya satu aja. Oke, lanjut. Apa ini sekarang? Telur ya, telur. Oke, telur dari kedua spesies ini sebenarnya sulit dibedakan. Tidak begitu jelas perbedaannya. Ukurannya kecil, terus lonjong, terus pinggir-pinggirnya jernih, tipis. Bla 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 bla. Jadi dia dalam sehari bisa bertelur 10.000 sampai 9.000. Ini banyak banget ya. Nah, makanya dari itu ketika mendiagnosis fase telur ini kan kita nanti carinya dari feses ya. Fase telur. Nah, kalau yang ditemukan telurnya kita belum bisa diagnosis secara pasti nih etiologinya karena si A atau si B. Jadi harus dibiakin dulu pokoknya dibiakin dulu supaya netas jadi larva baru bisa kita bedain ini karena si Necator americanus, Ankylostoma duodenale atau cacing lainnya. Nah, untuk siklus hidupnya, jadi siklus hidupnya cacing dewasa yang hidup dan bertelur dalam usus, kemudian telurnya tuh dikeluarkan melalui tinja, habis itu terus ketemu tanah nih, si telurnya ketemu tanah, misalnya atau feses dari si orangnya ini ketemu tanah, dalam waktu 1 sampai setengah hari telurnya menetas. Telurnya menetas, dia bakal berubah jadi larva rhabditiform. Rhabditiform ini dia bakal 3 hari kemudian dia bakal berubah jadi larva filariform evolusi. Habis itu larva filariform nih, ini kalau di CDC gambarnya nih kita lihat tuh yang filariform itu yang nomor 3 yang lebih panjang. Nah, larva filariform ini bakal bergerak aktif baru mencari inangnya. Jadi si rhabditiform ini biasanya dia mageran gitu. Jadi dia diam aja di tanah. Nah, kalau filariform dia baru bergerak aktif gitu. Keluyuran lah. Habis itu keinjak sama orang yang nggak pakai alas kaki misalnya. Dia nembus lewat kulitnya. Habis itu masuk ke peredaran darah si inang. Terus dia nyangkut di paru-paru dulu. Dia istirahat di paru-paru sehingga habis itu dia naik ke trakea, habis itu ke faring, habis itu ketelan dia masuk ke saluran pencernaan. Habis itu dia menetap di usus. Nah, dia ketika menetap di ususnya ini bisa bertahun-tahun bahkan sampai 8 tahun. Nah, di dalam ususnya ini terutama usus halus dia bakal menghisap darah. Terus bisa juga cara infeksi lainnya kalau misalnya dia nggak nembus dari kulit, minum atau makanan dari yang terinfeksi si cacingnya atau telurnya. Oke, untuk lanjut untuk patologinya. Patologi. Habitat dulu ya. Oke, untuk habitatnya kan tadi udah saya jelasin dia paling sering di usus halus, terutamanya di jejunum. Pada infeksi berat dia bisa keluyuran si cacingnya nih, bisa ke duodenum, bisa juga ke kolon. Nah, terus untuk patologinya pada infeksi Ankylostoma duodenale dia lebih berat daripada Necator americanus. Terus dia sifatnya kronis, baru muncul gitu loh gejalanya. Jadi jarang menimbulkan gejala akut. Kayak tadi si filariasis kan juga dia baru muncul ketika udah kronis, udah bertahun-tahun nih baru menongol gejala keluhan-keluhannya. Seperti cacing-cacing lainnya lah. Terus kerusakan jaringan dan gejala disebabkan karena stadium larva dan cacing dewasa. Jadi kalau masih telur dia nggak ngapa-ngapain si telurnya tuh. Karena telurnya dia kan STH, membutuhkan tanah. Kecuali si manusia ini makan tanah, mungkin telurnya bakal menetas. Oke. Gejala klinis.
Gejala klinisnya ini kita fokus ke stadium larva dan cacing dewasa. Yang pertama stadium larvanya, dia ini larva filariform kan menembus kulit, terutama pada bagian-bagian kulit yang tipis seperti sela-sela jari. Di tempat penetrasinya dia bakal menimbulkan lesi makulopapula, bisa kemerahan atau eritem, ada juga gatal hebat atau juga disebut grow itch atau dew itch. Mungkin mirip apa kutu air gitu ya, cuman dia gatalnya lebih hebat. Nah, terus pada larva dalam aliran darah dia bakal yang orang-orang yang sensitif misalkan atau dia imunodefisiensi, dia bakal menyebabkan bronkitis atau pneumonitis. Tapi biasanya ini jarang ditemukan. Oke. Terus untuk kelainan pada cacing dewasa, karena dia kan punya cacing kait ya, si apa namanya? Si dua spesies ini dia punya cacing kait, namanya juga cacing kait. Dia bakal melekat atau menggigit di mukosa usus. Dan bakal dari gigitannya itu dia bakal timbul rasa tidak enak di perut, bisa juga mual, bisa juga diare. Nah, tapi ini tidak khas nih. Kadang-kadang suka didiagnosis, kadang-kadang misdiagnosis karena mungkin aja disangka gastritis biasa atau ya pokoknya disangka bukan cacingan lah. Namanya juga cuma sakit perut tidak mual dan diare. Dari pemeriksaan klinis, kecuali kita mau pakai si pemeriksaan tinjanya itu. Nah, dia ini si cacing dewasa dia bakal menghisap 0,2 sampai 0,3 ml darah per hari per ekor. Nah, ini dikit banget kan, cuma 0,2 sampai 0,3 per hari per ekor. Tapi dibalik baik lagi nih, ini per ekor. Tadi dalam sehari dia bakal bertelur 9.000 sampai 10.000. Ya kan? Coba bayangin aja ini gambarnya nih. Ini ada gambarnya, ini mukosa usus. Misalkan ini dalam 1 mililiter, 1 mililiter, 1 senti lah misalnya, atau 1 milimeter. Ini ada sekitar ada 1, 2, 3, 4, ada segitu cacing. Dalam segitu habis itu dia menghisap darah bersamaan. Kita kita anggap aja misalkan ada dari 9.000 telur yang menetas ada 5.000, berarti 5.000 0,2 atau 1.000 deh. 1.000 cacing. 1.000 cacing yang menetas jadi larva atau cacing dewasa. 0,2 dikali 1.000 berapa tuh? 200. Berarti 200 ml darah per hari. Banyak juga ya. Ya pokoknya gitu lah. Nah, makanya dia bakal si pasiennya bakal mengalami anemia yang progresif, makin lama makin berat gitu. Terus bisa juga anemia hipokrom, anemia mikrositer. Dimana anemianya ini tipenya tipe defisiensi besi. Nah, sumber lain menyebutkan kehilangan darahnya segini banyak. Oke, pada pasien anemia berat ini terutama pada yang disebabkan bisa sampai dapat 2 gram per persen ini kita bisa kenali gejala-gejalanya, misalnya ada sesak napas, ada lemas, ada lemah, ada pusing, nadi cepat, kelemahan jantung. Terus kalau pada anak-anak bisa keterbelakangan fisik dan mental yang sebagaimana seperti anemia pada umumnya, anemia berat pada umumnya. Oke, lanjut. Nah, bila sudah anemia berat yang disebabkan karena cacing kait, ini punya gejala atau gejala khas tanda-tanda lainnya seperti pada glotitis atrofik, terutama pada anemia hipokromikrositer, di mana si lidahnya ini seperti tampak papil-papilnya itu mengecil jadi halus gitu loh, jadi glowing halus. Nah, tapi kan ini kan kayak susah dijelasin ya, kok susah dibedain lah, susah diamati kalau lidah halus-halus gini. Bisa jadi dia lidahnya kenapa gitu. Nah, makanya kita lihat tanda lainnya nih pada pasien yang anemia karena cacing kait. Coba bawa ke bawah lagi. Di mana ini ada kukunya, kita bisa lihat nih. Kukunya dia ada deformitas kuku. Di mana kukunya ini kayak cekung dalam, terus dia tipis. Kayak mendem gitulah kukunya. Nah, untuk diagnosisnya pertama yang paling baku itu kita menemukan telur atau larva pada pada tinja.
Kalau cara menemukan larva, kalau misalnya dia telur doang kan tadi si larvanya ini kan dia punya bedanya sama cacing lainnya kan dia punya kait ya. Jadi pada tinja jarang ditemukan si cacing dewasa karena si cacing dewasanya pada nancep-nancep di itulah di mukosa ususnya. Nah, cara menemukan larva dalam feses itu yang pertama kita biarkan si tinjanya atau fesesnya ditasi ke tanah atau dibiarin aja. Ada juga tinja yang udah lama kan eh, feses atau kalian mungkin jadi tanah ya. Saya juga kurang tahu sih. Nggak pernah ngamatin banget. Habis itu bisa juga pakai metode apung atau metode Harada Mori. Dimana metode apung ini nanti si fesesnya gambaran besar aja, gambar kasarnya ya. Nanti bisa kalian cari sendiri gimana kalau metode apung itu nanti si fesesnya kayak di filter habis itu diaduk-aduk nanti kayak ada apungan-apungan gitulah. Saya juga kurang paham sih. Nah, kalau metode Harada Mori nanti kayak pakai plastik habis itu plastiknya kayak dijemur. Aduh, saya juga bingung dah. Nanti kalian cari sendiri aja. Soalnya kemarin kita pas kuliah nggak diajarin ini juga sih metode Harada Mori. Oke, next. Terus pengobatannya ini ada beberapa pilihan obat. Yang paling sering digunakan adalah mebendazole dan pyrantel-pamuat. Nih, di mana pyrantel-pamuat ini biasanya ditemukan pada kombantrin. Coba kalian baca indikasi kombantrin di situ biasanya ada ankylosoma duodenale, juga ada oxyuris dan sebagainya. Terus pencegahannya ini ya gampang-gampang aja lah. Kebersihan diri seperti mandi yang bersih, cuci tangan, potong kuku dan sebagainya. Terus menggunakan alas kaki atau sepatu ketika di kebun, ketika jalan di banyak tanah atau apalagi main ke semak-semak. Oke, yang ketiga yang terakhir yang tadi saya sebutkan adalah Strongyloides stercoralis. Ini dia klasifikasinya sama-sama Animalia, sama-sama Nematomites. Nah, bedanya apa sih? Kok saya bedain antara si Strongyloides stercoralis sama si dua yang awal tadi? Dimana Strongyloides ini dia sifatnya kayak semi STH. Jadi dia ini bisa hidup, bisa telurnya ini bisa netas, bisa dengan tanah, bisa juga tanpa tanah gitu. Nah, terus dia nih host place dan habitatnya host place definitifnya manusia, tapi dia bisa hidup bebas di alam liar gitu. Terus cacing betina, kalau di manusia ini biasanya ditemukan cacing betina. Nanti saya jelasin kenapa cacing jantannya kemana nih Bang Toib. Terutama di mukosanya itu di duodenum, jejunum, dan jejunum yang proksimal. Oke, lanjut untuk morfologinya. Yang ini cacing dewasa yang hidup bebas. Bisa dibaca sendiri aja lah ya. Bla 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 bla. Terus cacing dewasa yang parasiter. Nah, ini yang pertama ada yang betina. Dia ukurannya 2,2 mm kali 50 mikron. Terus esofagusnya bentuknya silindris. Bla 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 gitu. Nah, terus untuk yang jantannya dia jarang atau tidak pernah ditemukan dalam beberapa literatur tidak pernah ditemukan. Diduga setelah dia masuk itu dia menetap di trakea. Habis itu di trakea dia tidak berkembang. Nah, ini dia si jantannya main di trakea ngapain. Oke, lanjut. Terus untuk stadium larva ada yang dua bentuk. Nah, tadi kan saya bilang ada Rhabditiform sama Filariform ya. Ini sebenarnya larvanya ini umum pada cacing-cacing STH, si Americanus sama Duodenale juga begini nih larvanya, larva Rhabditiform sama Filariform. Nah, bedanya apa sih Rhabditiform sama Filariform? Yang pertama, untuk bentuknya si Rhabditiform dia ini lebih gemuk dan belum aktif mencari inang. Jadi mungkin karena gara work from home dia jadi gemuk, jadi mageran, jadi nggak aktif bergerak. Nah, sementara Filariform dia ini bentuknya lebih panjang, lebih ramping, dia lebih aktif bergerak gitu. Dia tetap produktif walau di rumah aja. Terus ukurannya untuk Rhabditiform dia lebih kecil, padahal lebih gemuk ya. Bantet gitu mungkin. Kalau yang Filariform dia ukurannya lebih besar. Nah, kalau Rhabditiform dia kalau Filariform dia
fase yang lebih infektif dibanding larviform. Terutama dia mencari inang secara aktif gitu. Nah, untuk stadium telurnya, kalau si STH ditemukan hanya pada orang-orang yang diare berat atau setelah diberi pencahar. Terus umumnya dalam tinja kalau misalnya ketemu larva dia larvanya rhabditiform. Bisa juga kalau si STH ini dia bisa autoinfeksi, beda sama si Necator sama si Ankylostoma. Kalau si STH si Stercoraris ini dia bisa autoinfeksi tanpa harus ketemu tanah, terutama pada pasien yang imunokompromis. Nah, untuk siklus hidupnya ini ada panjang sebenarnya. Ini saya ringkas saja. Siklus hidupnya yang pertama dia ada 3, ada bisa langsung, bisa tidak langsung, bisa juga siklus hidup secara autoinfeksi. Di atas saya yang atas yang lebih ringkas. Nah, ini. Oke, yang secara langsung. Nah, jadi secara langsung ya gampang lah. Jadi si larvanya nembus kulit, masuk ke pembuluh darah, ke paru, langsung ke telan, habis itu ke pencernaan, di usus halus, dia bakal jadi cacing dewasa. Nah, itu yang langsung. Nah, kalau yang tidak langsung, telur yang keluar dari feses ketemu tanah, si larvanya berkembang di tanah, dapat inang baru, terus atau bisa juga hidup bebas. Itu tidak langsung. Terus bisa juga hiperinfeksi atau autoinfeksi di mana telur menetas jadi larva, lalu dia akan penetrasi langsung dengan menembus mukosa usus si inangnya. Baru dia ngelanjutin si siklus hidupnya. Itu. Jadi nanti menembus mukosa usus, habis itu ke pembuluh darah, ke paru lagi, habis itu balik lagi ke pencernaan. Oke, untuk secara lengkapnya bisa kalian baca sendiri aja ya, karena panjang juga nih. Mager ya. Nah, ini gambarnya untuk penjelas aja lah. Untuk klinisnya, apa nih? Oke, untuk klinisnya, untuk diagnosisnya. Untuk diagnosisnya sama seperti nematodoxus lainnya, seperti yang tadi kan ada ditemukan di fesesnya ada telur, itu. Habis itu bisa pakai metode yang tadi, metode Apong atau Harada Mori. Nah, untuk Raflardiformnya dia bisa ditemukan pada tinja yang masih segar atau pada cairan duodenum. Kalau telur bisa ditemukan tadi kan bisa ditemukan pada orang-orang yang diare berat dan juga setelah diberi pencahar. Nah, untuk klinisnya nih, nama penyakitnya strongyloidiasis atau strongyloidosis atau diare kokin Cina. Banyak banget namanya. Nah, ini untuk tingkat infeksinya dia dibagi ada ringan, sedang, berat, dan kronis. Kalau infeksi ringan dia biasanya asimptomatis, tidak diketahui hospesnya, bisa jarang menimbulkan gejala-gejala. Nah, kalau infeksi sedang, cacing betina yang bersarang di dalam mukosa duodenum bisa ditemukan nih. Terus ada rasa-rasa terbakar atau menusuk di daerah epigastrium. Terus ada gejala-gejala mual, muntah, diare, konstipasi, gitulah. Nah, terus untuk infeksi yang berat, bisa berat badannya turun, bisa anemia, bisa disentri, bisa demam, demam ringan, bisa juga disertai dengan infeksi sekunder karena bakteri ya. Nah, terus ini bedanya nih si Stercoraris ini dengan Ankylostoma duodenale dan juga Necator, dia bisa Cutaneous lavamirgan atau ciri-cirinya ada creeping eruption, ada kayak penonjolan-penonjolan cacing di permukaan kulit. Nah, terutama nih pada pasien yang autoinfeksi atau pasien-pasien yang tadi kan autoinfeksi dia seringnya pada orang-orang yang imunokompromis ya. Misalnya dia HIV atau apalah. Nah, terus orang-orang yang imunokompromis dia kan bisa autoinfeksi ya. Nah, si cacingnya ini dia gara-gara autoinfeksi dia si cacingnya nggak nggak bisa ngelanjutin siklusnya, dia malah ketahan di kulit gitu. Jadi
si cacingnya menetap di permukaan di pinggir-pinggir kulit itulah, kan lonjol-lonjol. Nah, ada juga nih kalau di sumbernya misalkan kalau cacing lain ya, dia misalnya cacing spesies Ankylostoma brasiliensis, di mana nih host spesiesnya dia sebenarnya bukan manusia, ada misalnya dia host spesiesnya dia ini ada di anjing kalau nggak salah. Habis itu dia masuk ke manusia karena dia nggak cocok dengan host spesies manusianya, dia habis menembus kulit nggak bisa masuk ke peredaran darah. Jadi tetap menetap di kulit jadi menyebabkan creeping eruption atau cutaneous lava migrans. Oke, lanjut. Nah, ini obat-obat yang diberikan ada thiabendazole, mebendazole, ada pirfinium pamuat. Terus pencegahannya ya mirip-mirip lah, sama seperti pencegahan cacing kait lainnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pencegahan pada autoinfeksi. Yang pertama, kita harus menghindari konstipasi. Kita edukasi si pasiennya, jangan lupa banyak makan sayur, buah, banyak minum. Karena kan tadi kan si Strongyloides stercolaris dia bisa autoinfeksi ya, bisa menembus si mukosa usus. Jadi kalau ketika pasiennya konstipasi atau jarang berak, jarang jarang buang air besar, jadi fesesnya ini bakal tertahan di usus. Gara-gara si jarang dikeluarin, telurnya jadi menetas, habis itu dia menembus mukosa usus, melanjutkan siklus hidupnya. Makin makin berat deh. Terus juga bisa juga memperhatikan kebersihan daerah anusnya. Jadi sering-sering dibersihkan. Pakai air kalau bisa, jangan jangan nggak bersih kalau cebok. Oke, terima kasih sekian.